Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Dokter TVRI Bengkulu tentunya, dan kita masih membahas tema kita yang sama, yaitu mengenai pemeriksaan calon pengantin bersama dengan Dokter Wenti dan juga Dokter Putri Sandri. Nah, dokter udah masih atau selesai nih slide-nya nih? Masih ada satu lagi. Oh, masih ada satu lagi. Ya, kita boleh, silakan deh. Oke, ini ada penyakit juga yang penting ya untuk dideteksi. Ini namanya penyakit, ini screening khusus, masuk ke dalam screening khusus. Ada apa aja nih screening khususnya? Ada HIV, hepatitis B dan C, sifilis, ada thalassemia. Nah, ini penyakit yang lumayan kalau bermanifestasi pada pasiennya itu lumayan berat ya. Kalau khusus berarti harus diperiksa? Betul, diperiksa. Ada juga ya programnya itu triple elimination ya kalau untuk calon pengantin atau ibu hamil itu untuk mendeteksi HIV, hepatitis dan juga sifilis. Nah, yang kita mau bahas itu tentang thalassemia ya, mungkin belum terlalu banyak ya dibahas. Jadi thalassemia ini dia juga penyakit turunan ya, penyakit turunan dari kedua orang tua. Nah, di sini ada gambarnya nih. Jadi pentingnya kita cek apakah pasangan kita itu ada gen membawa penyakit thalassemia atau memang bahkan dia thalassemia mayor. Jadi thalassemia yang memang sudah berat ya, sudah bermanifestasi di dalam dirinya. Nah, jadi ini gambaran kemungkinan keturunannya apakah akan mendapatkan penyakit tersebut atau enggak. Thalassemia itu apa? Oke, thalassemia itu dia klien genetik ya. Jadi kalau kita punya sel darah merah itu kan dia bentuknya normal, jumlahnya juga normal ya harusnya. Nah, kalau untuk thalassemia ini dia hemoglobinnya itu dia sedikit, kemudian dia bentuknya juga tidak normal gitu, tidak lebih kecil gitu. Thalassemia itu bentuk Hb-nya itu lebih kecil, sel darah merahnya itu lebih kecil. Jadi untuk menyalurkan oksigen ke dalam ke otak, ke ujung-ujung kaki, ke ujung-ujung organ dari tubuh kita itu jadi terhambat begitu. Nah, thalassemia ini kalau memang dia terjadi atau kita punya penyakit thalassemia, kita akan transfusi seumur hidup. Jadilah kita itu pucat ya, harus transfusi dari kecil bahkan. Nah, jadi penting sekali nih kalau kita punya atau membawa thalassemia atau mungkin kita pasien thalassemia untuk kita deteksi juga pasangan kita. Kenapa? Karena pasien atau orang dengan thalassemia menikah dengan thalassemia juga itu kemungkinan besar anaknya juga akan terkena. Begitu. Ini gambarannya ya. Ini adalah gambaran thalassemia pada laki-laki tapi dia karier atau pembawa. Jadi dia tuh ada gennya tapi dia tidak bermanifestasi, namanya thalassemia minor. Jadi dia tidak butuh transfusi, dia sehat tapi dia membawa gen. Menikah dengan orang yang normal, tidak membawa dan tidak bermanifestasi juga ya, karena tidak ada genetiknya. Tapi ketika dia punya keturunan, ini ada kemungkinan 50% anaknya normal ya, healthy babies, tapi ada juga 50% kemungkinan punya anak yang membawa juga. Ya. Ini masih aman. Kenapa? Karena dia anaknya ada kemungkinan membawa atau karier, bukan yang mayor, bukan yang bermanifestasi begitu, bukan yang harus transfusi darah setiap hari, bukan. Tapi dia punya ini ya. Tapi dia membawa, benar. Kalau nanti dia suatu hari menikah, dia juga harus periksa pasangannya. Kenapa? Karena kalau misalnya ini kan dia membawa ya dengan yang normal. Tapi kalau misalnya dia menikah dengan yang karier juga ya, dengan yang karier juga akan ada tuh kemungkinan dia thalassemia. Nah, apalagi ketika laki-laki thalassemia mayor dengan perempuan thalassemia mayor, itu 50% kemungkinan anaknya juga akan thalassemia mayor dengan thalassemia mayor ada kemungkinan semua anaknya itu terkena thalassemia begitu. Memang kita tidak bisa langsung menjudge ya pasti begitu, enggak, tapi secara teori, secara ilmunya seperti itu. Ada kemungkinan semua anaknya itu thalassemia. Jadi memang harus, apalagi untuk yang pembawa itu harus memeriksakan selain dirinya juga pasangannya gitu. Begitu juga dengan penyakit-penyakit genetik yang lain yang mungkin belum tersebutkan di sini ya. Thalassemia ini bisa menularkan ke pasangannya nggak sih? Dia bukan menular, dia genetik, dia tuh membawa. Ada gennya, dia membawa begitu. Tapi manifestasinya itu tadi ya, dia bisa pucat, lemas gitu, harus transfusi, harus minum obat rutin begitu. Oke, nah diperiksanya dengan Hb elektroforesis. Nah, ini termasuk screening khusus ya, karena memang belum tercover. Oke, itu saja. Sama kayak opsional tadi ya? Iya, sama kayak opsional tapi dia penting begitu. Iya, Oke, itu aja, mungkin selanjutnya akan dibahas sama Dokter Wenti.
Oke, itu dia untuk dari Dokter Pusat ya, terima kasih. Dan selanjutnya kita mau dengarkan untuk penjelasan dari Dokter Wenti. Langsung aja Dokter Wenti untuk penjelasan apa saja sih yang harus kita periksa untuk calon pengantin ini sendiri. Oke, untuk calon ibu nih. Jadi yang pertama kalau untuk calon ibu adalah imunisasi TT. Pasti sering dengar nih imunisasi TT itu apa. Jadi itu yang disuntik di lengan biasanya. Sebelum menikah, ketika hamil juga dilakukan biasanya ya. Kemudian status gizi dan anemia. Kenapa Kenapa calon ibu penting sekali untuk memeriksakan status gizinya dan anemianya? Karena tadi calon ibu berarti rencananya nanti akan melakukan kehamilan, dan di sanalah harus direncanakan status gizi dan anemianya harus terukur dengan benar. Fungsinya apa? Untuk anak bayinya nanti ya, untuk janinnya nanti agar sehat. Jadi yang pertama adalah kita biasanya ukur lilanya untuk menilai apakah ada obesitas atau kemungkinan obesitas, apakah gizinya baik atau gizinya kurang. Lila itu apa? Dijelasin dulu. Oke, jadi lila itu adalah lingkar lengan atas. Jadi biasanya akan diukur di lengannya. Ketika hamil nanti juga akan diukur ya, untuk menentukan klasifikasi dari status gizi si ibu tadi. Kemudian status anemianya juga nanti diperiksakan, cek HB-nya nanti. Kalau dia ada kecenderungan atau mungkin anemia, itu harus diatasi dulu sebelum menikah. Oh, harus diatasi dulu anemianya ya? Harus diatasi dulu sebelum menikah. Kenapa? Karena ketika menikah kan pasti akan mulai melakukan program reproduksi kan, untuk program kehamilannya. Jadi ketika dia sudah siap untuk hamil, keadaan ibunya dalam keadaan optimal, tidak anemia lagi. Itu lama nggak sih dok? Tahap penyembuhannya dari anemia? Oke, jadi anemia itu biasanya dalam 1-2 bulan akan dilakukan evaluasi, diberikan suplemen tambah darah biasanya. Kalau misalnya memang udah kurang banget, nanti akan dilakukan pemeriksaan lanjutan untuk menilai dan mengecek sumber anemianya dari mana. Apakah ternyata talasemia? Nah, kita kan nggak tahu. Ya, betul. Kemudian konseling kehamilan sehat. Jadi konseling ini sangat penting ya, bukan hanya sekedar untuk cerita atau sharing aja, cuman dan juga untuk memberikan edukasi. Karena kan calon-calon ibu ini kan pasti masih awam banget sama kehidupan yang selanjutnya, babak selanjutnya nanti. Oh gimana nanti kalau hamil, persiapan hamil itu apa aja? Kemudian mitos dan faktanya, jangan sampai terhasut oleh mitos-mitos yang sesat ya. Jadi ini akan dilakukan konseling kehamilan sehat ya, bukan untuk menakut-nakuti ya, tapi memberikan edukasi yang tepat. Kemudian pap smear ini opsional saja, dan biasanya program pap smear sendiri sudah ada kok. Jadi ini hanya opsional ya. Nah, ada juga namanya di sini imunisasi HPV. Ini opsional karena memang tadi belum tercover. Yang sudah tercover itu adalah untuk anak siswa kelas 5 dan kelas 6 SD ya. Nah, kalau untuk perempuan yang sudah dewasa bisa opsional untuk melakukan sendiri karena harganya lumayan ya, di atas 2 juta ya. Tapi ini penting sekali karena untuk mencegah terjadinya kanker serviks. Yang mana kanker serviks itu adalah kanker nomor 1 yang paling sering menyerang wanita. Kemudian makanan-makanan sehat ini masuk di konseling juga. Nanti akan dikasih tahu persiapan sebelum nikah apa aja. Bukan hanya mempersiapkan catering tadi ya Mas ya. Catering, dekor, baju. Tapi juga mempersiapkan makanannya. Jadi ada namanya zat besi. Zat besi itu diwajibkan sebenarnya, disarankan untuk dikonsumsi minimal 1 bulan sebelum menikah. Kemudian asam folat, karena untuk mempersiapkan program kehamilannya ya. Kemudian selain dari suplemen-suplemen, dari apa aja? Dari makanan tentunya ya. Kalau zat besi kita tahu makanan daging-dagingan ya, ikan, ayam, telur itu kandungannya tinggi ya. Kemudian susu, sayur-sayuran, itu penting sekali. Jangan justru diet. Betul. Nah ini yang sering nih, karena sudah mau menikah, dietnya ekstrim. Betul. Nah itu nggak boleh. Nggak muat dong. Iya. Jadi sebenarnya untuk diet itu kalau pola makan terjaga, otomatis badan pun akan mengikuti ya. Jadi untuk diet ekstrim tidak disarankan karena ketika kita ingin menikah, persiapan selanjutnya adalah apa? Kehamilan biasanya. Betul sekali. Nah dokter, kita menyediakan dulu ya, nanti kita akan lanjutkan tentunya untuk penjelasan mengenai pemeriksaan apa saja yang akan kita lakukan kalau kita mau menikah tentunya ya. Tetap bersama kami di Dokter Kita TVRI Bengkulu, bersama kita sehat.